Tapi kan kebanyakan rigidnya saja yang memikul beban, kemudian fleksibel pavementnya itu sebagai lapis permukaan untuk memperhalus ya, supaya nyaman saja untuk dilalui. Mungkin ada jenis perkerasan lain yang Bapak sudah pernah lakukan, silakan langsung disela saja kalau ada, karena masih mengacu pada modul yang kita pedomani. Ini dia tampilkan 3 ya. Ada sebenarnya seperti rigid pavement ini ada berbagai macam ya. Rigid pavement ada berbagai macam, tidak satu macam seperti yang umum kita lihat. Nanti kita lihat apakah ada ditampilkan. Nah, susunan perkerasannya ya, ini susunan perkerasan lentur. Pada umumnya subgrade, kemudian subbase, base dan surface. Ya. Di sini ada apa namanya, ada di dalam modulnya ada ini uraian masing-masing, tetapi kita tidak perlu apa namanya tidak perlu sampai membahas detail. Subgrade ini bisa berupa tanah asli, bisa berupa timbunan, bisa berupa tanah galian. Tujuannya antara lain untuk mencocokkan elevasi ya, elevasi jalan kita cocokkan karena permukaannya sudah permukaannya ini sudah tertentu elevasinya, sementara kondisi aslinya kan masih tidak beraturan ya. Nah, kita timbun dulu sehingga nanti subbase-nya, base-nya, surface-nya rata semua ya. Nah, jadi itu salah satu tujuannya. Ada tujuan lain subgrade ini untuk menambah daya dukung tanah aslinya. Ya, kalau tanah aslinya lebih lunak, maka kita beri subgrade lagi untuk meningkatkan daya dukung dari tanah aslinya. Kemudian di atasnya ada subbase, lapis pondasi bawah. Ya, lapis pondasi bawah ini sudah merupakan lapis yang bersifat struktural. Ya, jadi menerima beban, ya, menerima beban, kemudian nanti dia menyalurkannya ke tanah dasar. Asumsinya kita itu dia menyalurkan dengan sudut 45 derajat, asumsi ya. Kalau teorinya ada yang namanya teori Boussinex, itu dia tidak 45 derajat, tetapi untuk memudahkan kita menghitung tebal perkerasan, maka diasumsikan disebarkan 45 derajat. Jadi makin ke bawah dia makin besar bidang kontaknya ya, bebannya mengerucut, maka makin besar, makin ke bawah makin lebar bidang permukaan penerima bebannya, sehingga makin ke bawah struktur ini boleh menjadi lebih lemah, maksudnya dengan kualitas bahan yang lebih rendah ya. Nah, kenapa misalnya base harus dengan agregat kelas A, tapi subbase bisa agregat kelas B, tanah bisa tanah biasa atau tanah pilihan? Ya karena itu tadi, bebannya disebarkan dengan 45 derajat, maka luas permukaan yang menerima beban makin luas ya. Ya, tegangan yang ditimbul dan diterima oleh lapisan ini itu ya kita ingat P dibagi dengan A ya. Ya, beban dibagi dengan luasan tegangan itu. Jadi makin
Kalau A-nya besar, maka makin ke bawah tegangannya makin kecil. Nah, itulah kenapa materialnya makin ke bawah boleh makin kualitasnya lebih rendah. Ya. Kemudian ada base, ini juga sudah bersifat struktural, sudah menerima beban dari surface, kemudian menyalurkan ke subbase. Kemudian surface-nya ada yang bersifat struktural, ada yang non struktural. Yang bersifat struktural contohnya itu AC ya, aspal konkrit. Kemudian lapen, lapis penetrasi, burda itu struktural. Tetapi kalau misalnya HRS HRSS ya, latasir ya, itu non struktural. Dia cuma bersifat sebagai berfungsi sebagai lapis permukaan saja. Tidak dihitung menerima beban. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau itu dimanfaatkan, kalau AC kan bersifat struktural di sini, AC aspal konkrit. Kalau dia dimanfaatkan sebagai lapisan di atas beton, apakah itu masih dihitung juga bersifat struktural? Tidak. Ya? Tidak, lapis permukaan. Ya. Jadi sebenarnya ada nilainya, tapi sangat kecil. Nah, ya, sehingga di dalam perhitungan kita itu tidak perlu dihitung, tidak usah dihitung, kecil. Walaupun dia AC, ya, kecil sekali. Ada teori yang mengatakan cuma mengambil sekitar 5%. Ya, ada juga yang mengatakan lebih dari itu. Tetapi ya supaya ya kalau kita tidak perlu hitung berarti perkerasan kita makin aman. Ya, karena sudah tercover sebenarnya, sebagian bebannya tercover oleh AC di permukaan. Nah, sisanya baru diterima oleh beton. Tetapi kita tidak usah hitung yang tercover itu. Ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Kita sedikit dulu, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, artinya sebelum kita lebih lanjut lebih jauh, saya mau tanyakan itu masalah subgrade. Subgrade kan itu mengenai tanah asli atau timbunan sebagai dasar. Kemudian subbase itu lapis fondasi bawah, LPB. Kemudian base lapis permukaan, LPA. Subbase-nya itu tergantung dari konstruksi yang kita mau pakai, apakah beton rigid atau aspal. Permasalahannya kemarin, artinya permasalahan yang kita dapatkan di perencanaan itu kadang-kadang teman-teman tidak artinya berdasarkan existing saja, artinya mendesain berdasarkan apa yang ada di lapangan tanpa mengetahui kondisi subgrade-nya, kan? Biasanya kalau misalnya sudah ada lapis perkerasan, misalnya apalagi ini lapen, dihantam saja dengan yang di atasnya lagi, ACBC dengan ACBC, ACBC dengan ACBC dengan ACBC. Nah, persoalannya ini yang saya mau pertanyakan juga, Pak. Apakah ini kan kalau menurut pembahasannya tadi itu harus 45 derajat. Nah, pada waktu penghamparan itu kita kadang pemadatannya kan dia berbentuk sudut 45 derajat. Nah, tapi hitungan backupnya kita tetap bertahan di tegak lurusnya. Nah, ini yang saya mau perjelas, Pak. Apakah kita menghitung kemiringannya juga atau kepadatannya yang tegak lurusnya? Nah, dan kemudian untuk penempatan subbase, base dengan subbase, ini kita kadang juga, apalagi perkerasan beton, perkerasan kaku, artinya dia menerima beban secara langsung, kan? Dia berfungsi kayak balok. Apakah untuk LPA atau LPB tidak usah kita pakaikan timbunan pilihan tok saja, karena melihat kondisi subgrade-nya cukup bagus. Nah, itu mungkin, Pak. Tapi kalau kita mengikut ke spek, kita diwajibkan untuk pakai LPA. Nah, ini yang karena kalau kita di daerah atau provinsi itu kita punya anggaran kecil, jadi kita menyesuaikan, Pak. Mungkin ya, bisa diarahkan. Ya, baik. Jadi baik, saya
coba urut dari awal, dari bawah ya. Yang pertama, susunan perkerasan kita ya untuk lentur ini dulu. Paling bawah subgrade, kemudian di atasnya ada subbase, kemudian di atasnya lagi ada base, kemudian di atasnya ada surface, permukaan. Ini tanah dasar, ini lapis pondasi bawah, ini lapis pondasi atas, ini permukaan. Lapis tanah dasar ini bisa berupa tanah asli, ya, tinggal dibersihkan, dirapikan, dilakukan penyiapan tanah dasar. Berarti dikupas kemudian digilas, ya, penyiapan tanah dasar. Bisa tanah asli. Sepanjang kondisi tanah aslinya ini memenuhi persyaratan CBR, ya, CBR-nya. Kalau untuk jalan aspal, CBR minimalnya kan 6% untuk timbunan biasa, ya. Nah, kalau untuk jalan beton boleh CBR-nya hanya 2%, tetapi untuk menjaga keseragaman, karena jalan beton itu butuh keseragaman, maka jalan beton juga tetap kita persyaratkan 6%. Ya, jadi secara teori 2% juga bisa jalan beton, karena dia bekerja sebagai suatu plat yang lebar, ya, plat yang lebar, sehingga kalau duduk di atas tanah yang lunak karena dia lebar, tetap dia pada posisinya, tidak mengalami penurunan karena permukaannya lebar. Ya, tetapi satu kekurangannya untuk jalan beton, dia butuh keseragaman. Kapan ada bagian yang keras, sangat keras, kemudian di sini lunak, duduk beton di atasnya, maka dia akan patah, dia retak, langsung di situ retak karena tidak seragam. Nah, sehingga tetap dipersyaratkan CBR tanah dasarnya 6%. Jadi kita perencana tetap harus buat 6%, walaupun di lapangan wah ini sudah bisa, ini kita injak misalnya sudah bagus ini 4% atau 5%, jangan, tetap saja persyaratkan 6%. Ya, karena itu tadi kita takut ada yang kemudian ternyata 2%, tapi ada yang lebih, terjadi perbedaan kekakuan. Ada yang kaku, ada yang lunak. Nah, jalan beton paling anti itu. Kalau ada bagian yang keras, duduk dia di atas bagian keras, kemudian ada lunak, terinjak, patah. Ya, itu untuk subgrade. Nah, bisa juga karena kebutuhan, ya, walaupun tanah aslinya cukup bagus, tetapi kebutuhan menyesuaikan elevasi, ya, elevasi permukaan kan ada sudah tertentu. Permukaannya tebalnya seragam, lapis pondasi atasnya seragam, lapis pondasi bawahnya seragam. Nah, tanah dasar yang memperbaiki itu karena dia aslinya masih bergelombang. Ya, jadi tanah asli tanah timbunan subgrade yang memperbaiki, ya, memperbaiki sehingga kemudian ke atas semuanya seragam. Jadi boleh dia tanah asli apa adanya, dibersihkan, disiapkan dulu, boleh tanah timbunan, dan tentu boleh tanah galian pada posisi di mana kita menggali. Ini subgrade. Kemudian subbase di atasnya, kemudian base, kemudian permukaan. Kalau jalan beton, apakah misalnya harus juga ada subbase? Ya, fungsi subbase di jalan beton itu adalah lantai kerja. Ya, lantai kerja. Dia tidak berfungsi struktural. Tidak perlu. Tadi kita katakan dia 2% saja cukup. Ya. 2% saja sudah cukup. Tetapi kenapa diberi lagi sirtu? Ya, atau kenapa diberi LC, lead concrete, ya, atau beton kurus? Untuk lantai kerja, supaya beton kita nanti bisa dikerjakan dengan baik, dengan tebal yang cukup, ya, tidak
bawahnya kemudian rapi rata. Jadi sebagai lantai kerja, tidak berfungsi struktural. Berbeda dengan jalan lentur, subbase ini berfungsi sebagai penerima beban juga. Sedikit Pak. Ya. Ini kan masalah subbase, ini masalah Lapis fondasi bawah. Ya. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman juga pahami. Artinya selama ini kami membuat desain berdasarkan spek. Spek sudah dijelaskan bahwa untuk lapis fondasi bawah, lapis fondasi atas, tapi untuk struktur kayak macam untuk beton rigid, biasanya kita kalau speknya yang tinggi itu kita harus pakai kelas A untuk dasarnya. Tapi kalau menurut penjelasan Bapak itu tidak berfungsi, malah lebih bagusnya kita pakai timbunan pilihan baru lantai kerja sebagai dudukan untuk beton rigidnya. Bagaimana Pak? Ya, saya tidak melihat kalau ada spek yang mengatakan harus ini ya. Saya belum lihat, tapi mungkin ada ya. Tetapi contoh yang konkret yang Bapak bisa lihat, kalau kita lewat di jalan beton yang dari Makassar ke Pare, itu bawahnya itu timbunan tanah, bisa tanah biasa, bisa tanah pilihan, tergantung pada kondisi ya. Kemudian di atasnya baru diberi LC 10 cm ya, baru diberi LC 10 cm, tetap ada LC-nya. LC-nya itu clean konkret. Sebenarnya spek mengatakan cukup 50 kg per cm persegi. Sebenarnya itu cukup. Tetapi kenyataannya di lapangan kalau kita pakai itu belum sempat dicor rigidnya sudah hancur. Ya, terinjak kendaraan dia hancur. Nah, sehingga akhirnya disepakati diganti dengan K125. Ya, K125. Jadi spek mengatakan cukup 50 kg per cm persegi. Tetapi itu kenyataan di lapangan tidak bisa kalau jalannya sementara dipakai, ya sementara dilalui, karena akan rusak, pinggirannya rusak, tidak cukup lagi untuk pengecoran rigid. Ya, jadi kalau misalnya ada ketentuan bahwa harus pakai Pitran A atau pakai apa? Itu saya tidak melihat. Yang ya biasa ditentukan di dalam spek itu untuk lapis fondasi bawah, untuk jalan lentur ya, itu misalnya nilai CBR, indeks plastis, dia tidak menentukan jenisnya, tetapi angka-angka dari variabel kualitas ya, nilai CBR pada rendaman 4 hari, misalnya minimal 60% ya, 60%. Kemudian ada nilai indeks plastiknya. Nanti akan kita bahas pada lembar berikutnya mengenai persyaratan itu. Ya. Silakan Pak, silakan. Saya lebih suka daripada materi terus. Silakan. Sedikit mungkin juga Pak, saya mau perjelas karena terus terang saja banyak yang kita lihat di lapangan itu, apalagi pekerjaan yang ada kayak balai kerja itu mereka pakaikan LPA. Nah, jadi ini mungkin ada perhitungan tertentu, mungkin mereka pasang itu karena mungkin kondisi kayak yang di arteri itu mereka kan laut yang ditimbun. Jadi mereka masih bagus memang subbase dengan base-nya. Jadi itu mungkin pertimbangan mereka kasih desain seperti itu. Jadi kami juga dari pihak provinsi melihat, wah, pasti dipertanyakan juga kenapa kita pakaikan, kita desain beton cuma timbunan pilihan. Itu jadi pertanyaan pembanding juga. Nah, makanya mungkin di sini bisa diperjelas lagi Pak. Ya, makasih. Ya, baik. Ya, baik. Jadi kalau jalan beton semua sudah sepakat. Teori praktek sepakat bahwa yang menerima beban adalah betonnya saja, rigid, ya, rigidnya saja. Kenapa pakai LC? Kenapa pakai sirtu? Kenapa pakai tanah dasar? Itu tadi LC sebagai lantai kerja, ya, sirtu sebagai lantai kerja untuk LC, karena tanah pada saat hujan sulit untuk kita bekerja kalau hanya tanah saja. Sehingga diberilah sirtu.
Tetapi kalau bisa dari tanah dasar kemudian langsung LC tidak ada masalah. Kenyataan itu dipakai, ya. Jadi menjadi pemborosan kalau misalnya ada tanah dasar, kemudian ada LPB kelas B, ada LPA kelas A, baru beton, ya. Jadi akhirnya kita memboroskan saja anggaran untuk hal yang tidak perlu. Ya, karena sudah bukan cuma teorinya mengatakan begitu, pengalamannya juga orang semua sudah melakukan itu. Jadi tidak ada lapis fondasi agregat kelas B, lapis fondasi agregat kelas A, kemudian beton, ya, kecuali jalan lama yang memang di situ sudah ada sebelumnya. Ya. Kecuali jalan lama, kalau jalan baru dibuat kemudian dipasang itu tidak ada gunanya. Ya, membasir, membuang-buang anggaran yang seharusnya kita pakai lebih panjang mungkin. Ya, kalau dikatakan pertimbangannya karena menimbung di pinggir laut, itu bukan solusinya. Ya, bukan solusinya. Karena penimbunan di atas air ada tersendiri. Ada penimbunan dengan batuan. Ya, agregat bergradasi. Bukan dengan kelas B atau kelas A. Jadi saya kira itu mestinya kita bisa pahami semua. Kalau ada yang perencana yang mengajukan seperti itu, kita bisa minta apa alasannya. Karena secara teori itu tidak ada fungsinya, tidak bermanfaat sebagai penerima beban. Ya. Jadi dengan kata lain Pak, yang sifatnya non struktur itu hanya digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Misal seperti yang Bapak bilang tadi, ketika jalan becek misalnya kita hambat pasir di atasnya supaya kita nggak tergelincir di atasnya. Nah, kaitannya dalam penganggaran seperti apa Pak? Ya, jadi begini. Tanah dasar, katakanlah dari timbunan tanah biasa, ya. Pada saat kemudian kita mau bekerja di atasnya, mau pasang LC, hujan, becek, susah dikerjakan, bekas ban harus dirapikan lagi, ya, itu susah. Sehingga diputuskanlah di atas tanah biasa diberilah lagi sirtu. Nah, itu lebih tahan pada saat kondisi cuaca hujan atau kondisi basah. Kenapa dipakai sirtu itu tadi? Padahal sebenarnya tidak ada fungsi penerima bebannya, strukturalnya. Ya. Kemudian dipasang sirtu, kemudian dipasang LC. Kenapa tidak langsung beton? Ya, supaya lantai kerja untuk betonnya supaya rapi, betonnya rata, permukaan rata, ketebalannya semua sama. Ya, itu sebenarnya. Nah, masalah penganggaran tidak ada masalah sepanjang itu sudah dituangkan di dalam desain dan memang desain seperti itu yang dipertanggungjawabkan, yang diterima secara luas. Ya, tinggal dibuatkan saja rencana anggaran biayanya sesuai dengan apa yang ada, item yang ada. Maksudnya begini barangkali Pak. Ketika perencana melakukan survei, kondisi kering itu Pak. Ya. Jadi yang untuk menghampar pasir di atasnya itu dianggap nggak perlu, misal Pak. Tapi pada saat mau pelaksanaan, sehingga yang non struktur tadi nggak dimasukkan Pak dalam RAB-nya. Tapi pada saat pelaksanaan hujan misalnya Pak, yang mau nggak mau kita harus menghampar pasir ya. Nah di sisi lain dalam penganggaran itu nggak masuk Pak. Ya. Kalau seperti ini kondisinya, artinya di dalam perencanaan tidak ada, tetapi kemudian kita harus lakukan, ya sudah menjadi resiko kontraktor. Iya. Iya, itu resiko. Jadi begini tidak Pak, bisa di CCO ya, tidak bisa. Kalau saya begini Pak, Ya. minta maaf ini terkait memang agak bagus ini kan ini realita ini Pak yang Ya. begitu banyak yang terjadi sehingga itu menjadi kendala di lapangan. Jadi kalau saya mungkin perencana bisa melihat kondisi cuaca di daerah tertentu dalam membuat perencanaan. Walaupun tanah dasarnya bagus, tapi kendalanya berpengaruh kepada curah hujan, itu bisa jadi pertimbangan. Maksud saya, kalaupun Bapak mengatakan itu base-nya sudah bagus,
itu adalah mubasir. Kalau kita tambahkan lagi lapisan sirtu atau di atasnya, saya rasa mungkin bisa menjadi perhatian di daerah-daerah tertentu yang curah hujannya cukup tinggi. Itu maksud saya begitu barangkali. Ya, baik. Ya, saya kira masukan dan saran kepada konsultan perencana dan juga kepada kita saja, Pak. Kita sebagai penentu kebijakan yang akan mengasistensi pekerjaan perencana, sudah disampaikan saja pakai sirtu lagi di atasnya, ya. Sirtu timbunan pilihan atau sirtu pitran, ya. Pakai saja. Kenapa? Karena kondisi pelaksanaan nanti kita tidak bisa prediksi. Ya, kita tidak bisa prediksi. Ya. Untuk jalan beton ya, untuk jalan beton. Kalau jalan fleksibel kan memang ada ini. Yang jalan beton yang biasa menjadi kemudian masalah karena itu tidak ada sirkus dari tanah langsung ke LC, itu susah untuk dikerjakan dalam kondisi hujan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Deden dari Bidang Bina Marga. Sebenarnya permasalahan curah hujan sudah dibahas kemarin karena termasuk dalam survei awal itu salah satu unsur yang harus disurvei adalah peta curah hujan. Jadi saya pikir untuk perencana sudah merupakan kewajiban untuk melakukan survei terhadap curah hujan di lokasi tersebut. Mungkin sedikit tambahan dari saya, Pak. Cuma ada sedikit saya pertanyaan, Pak. Biasa kita dapat di lapangan itu struktur terutama yang fleksibel pavement kayak aspal, itu terkadang kita dapati keretakan-keretakan di mana setelah diteliti di dalam tanah dasarnya itu, Pak, mengandung humus. Nah, humus berarti kan biasa kita bongkar tanah dasarnya, baru kita masukkan timbunan baru LPB, LPA baru dan seterusnya ke atas. Menurut Bapak, bagaimana kira-kira penanganan terhadap tanah humus tersebut? Ya, Bapak mungkin sudah hampir semua di sini ya pernah lewat di jalan Anak Banua ke Tanjung Pakai. Di mana itu? Mana itu, Pak? Ya, di Wajo. Oh, enggak. Jarang. Tapi ada ya? Ada orang Wajo, Pak. Oh, ada orang Wajo. Ada ya. Pak, setiap tahun ya. Setiap tahun turun ya, setiap tahun. Ya, tahun ini sini turun retak, amblas, diperbaiki lagi, dibongkar sampai Bapak katakan tadi bentar, berikutnya sana lagi ya. Saya tahun 94-95 di sana sebagai quality ya, sebagai quality. Kontraktornya dari Kendari sampai bubar kontraktornya. Iya. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi karena amblas ini, terus disuruh dibuka Pak, buka sampai tanah dasar belum, gali lagi. Ternyata itu batang-batang kayu. Oh, yang gelendong. Batang kayu. Jadi setiap ini yang apa namanya, yang turun dibuka itu batang kayu. Ada batang nipa, ada macam-macam batang kayunya. Dan itu setiap itu disuruh buka, diangkat batang kayunya. Nah, jadi kemungkinan besar sebenarnya jalan ini memang dulunya sebelum ditimbun dipasang dulu batang kayu. Mungkin masih Belanda itu. Ya, batang kayu dipasang, di atasnya baru ditimbun. Memang efektif untuk jangka waktu tertentu. Nah, setelah sekarang mungkin sudah di atas 50 tahun, satu persatu lapuk. Satu. Tahun ini lampu di sini diperbaiki, tahun ini lampu lagi di sini. Tidak ada penanganan ya. Sampai sekarang tidak, masih begitu kan, tidak ada penanganannya, Pak. Ya, kalau 1-2 lubang mungkin seperti itu tadi selesai. Tapi kalau ternyata ini suatu ruas jalan memang di bawah itu dipasang kayu-kayu seperti itu, tidak bisa karena dia akan lapuk. Ya, lapuk lagi. Jadi setiap tahun pasti ada lagi yang 16. Baru diperbaiki, sudah tahun berikutnya pasti banyak lagi. Itu sudah kenyataan. Dan itu ternyata batang kayu, Pak.
Jadi kalau kita tanyakan kira-kira penanganannya apa, tidak bisa juga dengan beton. Kenapa? Beton tadi paling tidak suka kalau tidak seragam di bawah. Iya. Tidak seragam. Nah kalau dia sudah lapuk berarti kan lunak. Nah berarti ada yang keras di sampingnya. Nah akhirnya rusak lagi. Jadi barangkali tinggal tunggu satu persatu lapuk, satu persatu diselesaikan satu persatu itu sampai akhirnya habis, ya. Jadi batang kayu ada batang nipa, ada batang kelapa, ada batang kayu macam-macam, ya. Bahkan akhirnya kontraktornya rugi, selesai dia. Karena itu tadi kita paksakan dia harus bongkar. Setiap lubang itu dibuka, dibuang dulu kayunya baru diganti. Itu saja terus yang dikerjakan tahun 94. Sampai sekarang belum selesai pekerjaan di situ. Masih setiap tahun rusak. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan tidak ada di sini Pak yang seperti itu. Kalau ada ya Ada Pak. dikit Dikit Pak. setiap tahun. Dikit Pak. Banyak yang tapi kasus yang anak Bandung pakai saya kira belum ada yang seperti itu, ya. Ada kayu-kayu. Banyak Pak. Ada juga di daerah Solopangkang. Setiap tahun Pak. Dan itu jalan nasional Meter. yang setiap tahun ditangani. Malah di Majene Pak itu sudah digali dalam sekali. Ya. Itu 5 Dia meter. berbuah Pak di bawah. 7 meter. Buah dia di bawah. Jadi dia selalu menurunan. Ya. Cuma masalahnya kan gini Pak, kalau tadi itu permasalahan bahwa dia ketika ada humus atau pom-pom gelondongan besar yang dipasang zaman-zaman dulu untuk dilewati. Tapi ketika dia kondisi daerah gunung, dia itu artinya dapat mata air, penanganannya Ya. seperti apa? Kalau itu banyak ya rekahan-rekahan yang terjadi, ya rekahan-rekahan kemudian terus dilewati air. Ya banyak yang batas Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah, ya yang sudah dekat-dekat batas itu banyak sekali kejadian seperti itu. Mungkin juga di Majene jadinya akhirnya amblas. Ya. Kalau dia memang jalur rekahan, Bapak tidak bisa juga tangani, akan selalu turun. Ya, beronjong dipasang di luarnya, ya karena di sana itu beronjong juga ikut amblas di bawah. Ya. Jadi kondisi seperti itu sudah alam, ya. Pak kalau dia dipancang Pak tidak bisa Pak. Flat. Dipancang itu tertelan juga pancangnya. Enggak, Kalau artinya memang kalau rekahan. dia pakai desain plat slab, artinya plat melayang. Ya. Itu plat melayang artinya daerah-daerah yang kena air. Rawan. Artinya ada kan beberapa tertentu saja itu kita kasih plat slab saja. Ada yang di sini orang anak Banua, Pompanua, daerah Bone Sengkang. Boso. Pompanua. Saya belum pulang kampung. Di situ ada jalan selalu amblas juga ya. Ya, amblas. Bukan yang pinggir sungai tetapi yang di tengah jalan amblas, bahkan sudah ada satu rumah itu sudah tenggelam sampai atap. Ya, sudah hilang. Itu pernah saya waktu di P2JN. Iya. Ya, itu didesain dengan grid. Karena ini selalu amblas. Ya, dibuat grid. Jadi semacam slope, ya. Grid kotak-kotak. Kemudian di tengahnya kotaknya itu diisi dengan timbunan pilihan, dipadatkan. Di atasnya kemudian baru diplat lagi. Jadi di gridnya ini nyambung dengan platnya. Harapannya dia menyatu untuk tidak turun ya, dia memegang ya karena plat ada grid-gridnya ya, harapannya begitu. Tapi ternyata turun juga. Karena mungkin Pak tanah yang turun itu lebih luas daripada dia pelan. Ya, masih Ya, mau. harapannya itu tadi beban yang ada lewat di atasnya sudah sanggup untuk diterima ya dengan luasan itu. Ya, tetapi kenyataannya jadinya yang turun memang lebih luas. Jadi turun tertelan juga itu. Ya, itu waktu di lewat juga. P2JN. Kalau yang dipancang, ada teman yang lakukan yang di Jalan Bulu 2 itu berhasil. Yang di depan jembatan Timbang itu dipancang. Di mana itu? Di Jalan Bulu 2. Oh, Baru ke Sopeng. baru Nah. Sopeng.
Itu di depan jembatan Timbang kan selalu amblas juga. Itu dipancang-pancang. Nah itu berhasil sampai sekarang. Hasil ya. Ya berhasil. Jadi ada ya biayanya besar. Jadi ada kemungkinan begini Pak. Tergantung kasusnya. Baru kita lihat apa yang cocok. Cocok. Dan dengan banyak pelajaran ini sebelumnya, ya banyak pelajaran sebelumnya ternyata ada yang cocok. Ya. Cocok. Ada lagi yang mana lagi tuh yang di Belopa dulu, ya dulu. Itu kan selalu amblas juga, ya yang sisi sungai. Nah, pada saat itu dikerjakan oleh kontraktor, dimintalah untuk kemudian kita melakukan survei pada tanah. Jadi kita survei, kita lakukan bor dan sondir kedalaman 14 meter, ya 14 meter. 14. Akhirnya diputuskan, oh kalau begitu seat pile pancang, ya dipancang, seat pile pancang. Nah itu berhasil. Nah, tetapi kemudian diberi anggaran untuk melanjutkan lagi. Jadi tadi awalnya 50 meter berhasil, ditambah lagi 100 meter. Dia pancang lagi 14 meter. Ternyata baru ada 14 tiang pancang terpasang, itu langsung rebah semua. Rebah. Ya, Longsor. Gaya bergerak. rebah. Nah, sehingga kita diminta lagi turun untuk bor. Ternyata hasil bornya yang rebah ini kedalamannya bukan cuma 14. Ada yang dalam lagi. Dari 18 sampai 22. Kenapa enggak rubah terasa, Pak? Ya, dia berpikir ini kan cuma lanjutan. Oh iya, tahu. Lanjutan, berpikir sama saja ke sana. Ya betul. Ya, jadi 50 meter ini berhasil, dia berpikir sudah lanjutkan lagi tambah 100 meter terus ke sana. Itu dana bantuan luar negeri waktu itu. Ya, dipancang lagi 14 meter, 14 meter. Ternyata ada 14 tiang pancang langsung rebah. Mampu kalau PNI belum. Mampu. Nah, itu waktu itu akhirnya diminta bagaimana ini, karena ini bisa jadi temuan. Kenapa tiang pancangnya jadi rebah bisa jadi temuan? Ya, akhirnya dirubahlah desainnya. Tiang pancang rebah ini dimanfaatkan. Ya, jadi dirubah desainnya. Jadi seolah-olah memang sengaja dibuat miring. Ya, baru dipancang di lebih dalam sampai di 22 meter, ada yang sampai 22 meter. Nah, sampai sekarang ya berhasil. Yang longsor kan lewatnya lagi ke sana. Ya. Jadi memang saya lihat kita harus melihat kasusnya. Baru kita pelajari, banding-bandingkan dengan tempat lain. Banyak sekali pengalaman tempat lain, kasus-kasus yang kita bisa lihat. Banyak. Ya. Yang di tadi yang rekahan sampai sekarang belum tertangani Pak. Sudah 3 lapis bronjong ke bawah tertelan. Ya. Sampai sekarang itu yang batas Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah itu sampai sekarang belum selesai masalahnya karena memang rekahan. Ya. Yang tidak selesai juga masalahnya sekarang itu di tepi Sungai Walanai. Ya. Sampai sekarang juga tidak selesai. Padahal sudah 20-an tahun kejadian itu. Ya. Kurang apa Bina Marga, kurang apa ahli-ahli dari pusat ya? Tidak ada Pak. Jadi memang kasus per kasus kita harus lihat. Saya nambahkan sedikit Pak. Ya, menarik dari dari kasus-kasus yang ada ya. Setidaknya mungkin Iya, semua bisa makasih Pak. akses. Ini menarik dari kasus-kasus yang kita sudah alami. Cuman dari tadi saya kepikiran begini Pak, ini kok bisa terjadi gitu? Bukankah di dalam perencanaan itu dilibatkan beberapa para ahli? Kok nggak kepikiran untuk penelitian tanahnya, untuk mekanika tanahnya seperti apa gitu Pak? Nanti setelah dilakukan pekerjaan, pada muncul masalah.
Kenapa contoh misalnya dari lanjutan talut itu yang Bapak barusan ceritakan, kok nggak di sondir dulu atau di apa gitu Pak? Kalau misalnya jalan kenapa nggak di sengkon misalnya? Jadi ya itu yang kepikiran dari saya. Kok kenapa selalu muncul kasus-kasus yang seperti itu Pak? Ya. Makasih Pak. Baik, betul Pak. Pasti kita berpikir idealnya harusnya begini, ya. Ini 50 meter berhasil, kalau dilanjut ke sana kan belum tentu, harus disurvei dulu. Ya, cuma kan kembali lagi pertanyaannya, nanti yang biayai surveinya siapa? Itu lagi kan, masa mau dikonsultankan lagi untuk yang lanjutan ke sana? Ya, kontraktor mau disuruh biayai pengeboran misalnya, wah banyak lagi keluar, sampai 100-an juta lagi keluar. Jadi mereka akhirnya ya sudah kita lanjutkan. Nah, muncul resiko baru, lebih banyak yang keluar. Biayanya lebih banyak yang keluar. Nah, itu masalahnya sekarang. Adakah mekanisme yang boleh kita pakai untuk kemudian, oh ini ada survei lanjutan lagi, saya mau, ini anggarannya. Kalau itu ada mekanismenya, pasti kontraktor mau. Ya, siapa tidak mau kan beresiko. Ya, kalau misalnya boleh kita masukkan dalam biaya tambahan melakukan survei. Kalau itu boleh, survei tambahan untuk ini pasti kontraktornya mau. Ya. Yang jadi masalah kebanyakan bapak-bapak ini sebagai PPK mengatakan sudah kerja hitam banyak keuntungannya. Ya. Jadi akhirnya ya jembatan banyak sekali pada saat mau dikerjakan di bor ulang beda hasilnya daripada desain. Ditanya kepada perencananya, oh saya cuma bor 1 titik dulu di sini, yang ininya tidak. Kenapa tidak? Ya anggarannya cuma sedikit. Itu yang permasalahan. Anggarannya terlalu kecil. Ada pernah kejadian kasus ini saya dengar ya karena mengikuti pelatihan arbitrase, itu ada jembatan terus runtuh, kemudian dilakukan penelitian oleh ahlinya, itu minta terus dibor, dibor. Biaya pengeborannya saja ini 100 juta. Saya bilang terus siapa yang mau biayai? Ahlinya minta dibor, biaya pengeboran di tengah sungai 100 juta. Ya. Saya bilang kalau seperti itu siapa yang mau biayai? Jaksanya kah, polisinya kah, atau PPK-nya? Tidak ada, karena tidak ada mekanisme ya. Ya, mungkin ke depan bapak-bapak bisa ya, kalau misalnya memang itu hal yang baik, ideal ya, saya pikir aturan kan tinggal dirubah ya, dibuatkan saja aturan penganggaran untuk survei tambahan oleh kontraktor atau oleh konsultan pengawas misalnya ya, yang sekarang ini kan itu tidak ada. Kalau itu ada, tidak ada lagi tiang pancang, mau dipancang belum masuk, belum cukup ya. Persoalannya begini Pak, kapan kita anggarkan lagi, itu akan menjadi pertanyaan juga konsultan perencana. Artinya ketika kita menambahkan untuk di RAB bahwa itu misalnya kita boring, konsultan perencana itu kan mereka dibayar dengan anggaran sekian, terus masuk di fisik kita anggarkan juga. Nah, itu akan jadi temuan. Ya. Bahkan tidak meyakinkan bahwa konsultan perencana juga tidak yakin hasil boringnya. Jadi, Apalagi dengan waktu yang dekat ya Pak. Jadi kalau saya begini, karena banyak kasus yang terjadi, kan tinggal dirubah aturannya. Ada dasarnya, latar belakangnya begini sehingga dibuatlah aturan begini. Ya, konsultan perencana tidak usah malu kalau misalnya ternyata memang beda, karena kenyataan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jembatan dipancang, desainnya cuma 12 meter, butuhnya 18 meter. Ya, Stadion Malili Pak, itu dari 12 menjadi butuh 18 meter. Akhirnya terbengkalai. Dipancang 12 meter,
dipukul masih amblas. Diteruskan ternyata butuh sampai 18 meter. Di sini pun ada seperti itu, Pak. Ya, Di sini juga nah, ada. banyak. Ini contoh saya berikan karena kebetulan saya diminta untuk menghitung berapa tambahan biaya untuk penambahan pemancangan itu. Jadi bukan cuma tambah 6 meter, tambah lagi biaya pembobokan, tambah lagi biaya penyambungan, tambah lagi biaya untuk pemotongan kelebihan, banyak sekali tambahannya. Bukan cuma tambah dari 12 tambah 6 meter tiang, tidak, banyak komponen lain lagi. Berapa titik lah? Ya akhirnya terbengkalai karena tidak bisa dibiayai lagi. Ya. Sampai sekarang belum dilanjut. Sudah berapa tahun itu tinggal. Nah, kan ini lebih banyak sebenarnya masalah dibanding misalnya dibolehkan nih Pak ya. Misalnya, wah kita ragu dengan desain ini. Ya, kita oke, ada penambahan biaya untuk pengeboran, ya survei bor lagi. Mungkin cuma ditambah 100 juta misalnya, tapi akhirnya menjamin ya. Dibanding kemudian korbanlah sampai sekian miliar. Tapi kalau hasilnya sama, Pak? Kalau hasilnya sama, syukur. Ya, konsultannya berarti Hebat. hebat. Ya, persoalannya kan gini. Biasanya, ya. Silakan Pak. Ya. Pak, materi kita sebenarnya sudah 20 halaman ya. Iya, Jadi ya, lanjut yang dulu, Pak. tampil baru 3 tapi sebenarnya sudah 20 halaman. Jadi Bapak tidak usah ini. Tahan. Tekan, ditekan. Tahan. Ya baik Pak, yang ingin saya tanyakan Pak terkait materi yang kemarin. Nama saya Erwin dari praktisi sipil Pak. Status. Agak mundur, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan terkait materi yang kemarin bahwa terkait perencanaan itu ada 2 metode yang disampaikan kemarin, ada 3 Pak. Yang pertama itu simple design, yang kedua detail engineering. Nah, yang simple design ini kan sudah tidak digunakan lagi Pak. Ini dikatanya di era 90-an ini populer ini. Yang ini saya tanyakan terkait detail engineering, hubungannya dalam penyampaiannya Bapak. Maksudnya begini Pak, kalau kita merubah di detail engineering yang disampaikan kemarin ke materinya Pak, tidak boleh dia melebihi 10% perubahannya. Perubahan. Nah, kalau kasus yang tadi ini Pak pasti dia melebihi Total. karena sudah mayoritas yang dirubah. Terkait surface ini Pak yang base, sub base dan subgrade ini untuk jalan beton, terkait penganggarannya. Kalau kita untuk memang base pada jalan beton itu tidak berfungsi struktur, tapi dia sangat mendukung surface di atasnya. Maksudnya begini Pak, ketika ada pengikisan di bawah, surface di atas ini bisa rusak. Jadi di penganggaran itu tentunya harus kita perhatikan base-nya. Maksudnya kalau penganggarannya lebih untuk base Pak, apakah itu dimungkinkan atau tidak dengan kondisi tertentu? Begitu Pak. Ya, baik, 2 masalah. Jadi ada simplified istilahnya dulu ya. Kita jalan panjang sekali, banyak ratusan kilometer. Tidak mungkin kita buat desain yang detail, ya. Jadi istilahnya sih waktu itu yang dilakukan paling cuma survei nasrah roh meter, ya. Muncullah ini, kemudian keluarlah ada programnya langsung keluar. Oh di sini tambah sekian, di sini tambah sekian, tambah sekian. Itu simplified design. Nanti pada saat akan dilaksanakan barulah dilakukan lagi review, ya, untuk didetailkan. Karena tidak 100 km ini juga sekaligus dikerjakan sebagian-sebagian, ya.